Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Umaya dengan NIM 250209 500020. Kelas PTIKA. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Distrik di bawah bimbingan Bapak Fadlir Rahman Baso, SPD, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke tabel kebenaran, kita akan menjelaskan dulu apa sih itu implikasi, biimplikasi, inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, yang pertama yang itu implikasi. Nah, implikasi adalah pernyataan majemuk yang berbentuk jika P maka Q. Nah, P disebut antecedent, sebab atau syarat. Nah, Q ini disebut dengan konsekuen, akibat atau hasil. Nah, kapan sih implikasi ini bernilai salah? Nah, implikasi hanya bernilai salah ketika P-nya benar dan Q-nya salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contohnya, ketika P itu hari hujan dan Q-nya itu jalanan basah. Nah, jika digabungkan, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Jika benar hujan tetapi jalanan tidak basah, maka pernyataannya salah. Nah, selain itu, pernyataannya dianggap benar. Nah, yang kedua yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan P jika dan hanya jika Q. Artinya, P dan Q saling menjaga satu sama lain. Nah, kapan sih biimplikasi ini bernilai benar? Ketika P dan Q-nya sama-sama benar dan P dan Q-nya itu sama-sama salah. Jika berbeda, maka hasilnya salah. Contohnya, P-nya itu angka 4 adalah bilangan genap. Sedangkan Q-nya itu adalah angka 4 bisa dibagi 2. Nah, karena keduanya benar, maka biimplikasinya itu benar. Nah, yang ketiga yaitu inverse. Jika tidak P, maka tidak Q. Nah, inverse ini adalah kebalikan dari implikasi dengan menegasikan kedua pernyataan. Nah, jika P maka Q, maka inverse-nya ini jika bukan P, maka bukan Q. Nah, cara membuat inverse itu kita tambahkan negasi, tidak, atau bisa juga dengan bukan. Pada P kita tambahkan negasi dan pada Q juga itu kita tambahkan negasi. Nah, contoh implikasi yaitu jika hujan, maka jalanan basah. Contoh inverse-nya itu jika tidak hujan, maka jalanan tidak basah. Yang keempat yaitu converse, jika Q maka P. Nah, converse adalah implikasi yang dibalik posisi pernyataannya. Jika P maka Q, maka converse-nya ini jika Q maka P. Nah, contoh implikasinya, jika hujan maka jalanan basah. Contoh converse-nya yaitu jika jalanan basah maka hujan. Belum tentu benar, karena jalanan bisa saja basah karena disiram, belum tentu hujan. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu kontraposisi. Jika tidak P, maka tidak Q. Nah, kontraposisi ini adalah membalik dan menegasikan sekaligus. Jika P maka Q, maka kontraposisinya ini jika tidak Q, maka tidak P. Contoh implikasinya yaitu jika hujan maka jalan basah, seperti yang tadi ya. Nah, yang kontraposisinya ini jika jalan basah maka tidak hujan. Kontraposisi selalu setara dengan implikasi. Kita masuk di penjelasan tabel kebenaran implikasi. Jika P maka Q. Nah, kita lihat nilai P-nya yaitu true, Q-nya true. Jika P maka Q-nya hasilnya true, karena keduanya benar. Nah, selanjutnya baris kedua, nilai P-nya benar
Q-nya salah atau false. Jika P maka Q-nya hasilnya false. Nah, mengapa di sini hasilnya false? Karena seperti penjelasan sebelumnya, yaitu jika P-nya benar tetapi Q-nya salah, maka hasilnya false. Selain dari itu, kemungkinan hasilnya yaitu benar. Nah, baris ketiga kita lihat di P-nya false, Q-nya true. Jika P maka Q-nya hasilnya true. Nah, terakhir false, keduanya false, maka hasilnya tetap true. Karena syaratnya yaitu jika P-nya benar, maka hasilnya jika P benar tetapi Q-nya salah, maka hasilnya benar. Nah, kenapa di sini keduanya salah tetapi hasilnya benar? Nah, karena kita kasih contoh ya. Contohnya, saya tidak belajar, itu salah kan? Nah, dan saya itu tidak lulus, itu juga salah. Nah, pernyataan tetap benar karena syaratnya tidak terpenuhi, maka hasilnya benar. Nah, syaratnya yang mana? Yang sebelumnya, yang saya tadi sudah sempat jelaskan, yaitu di true-nya harus benar dan di Q-nya harus benar. Apabila di Q-nya salah, maka hasilnya itu salah. Nah, yang kedua, tabel kebenaran diimplikasi P jika hanya jika Q. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nilai P hasilnya true, Q hasilnya true, jika P jika dan hanya jika Q hasilnya true. Nah, di tabel kebenaran diimplikasi ini syaratnya sama-sama benar dan sama-sama salah, maka hasilnya true atau benar. Karena di baris pertama dua-duanya benar, nilainya sama, maka hasilnya true. Kita lanjut, baris kedua. Di P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya false karena nilainya berbeda. Nah, selanjutnya, di nilai P-nya false, di Q-nya true, P jika dan hanya jika Q hasilnya false karena sama seperti sebelumnya. Sama seperti baris kedua, hasilnya false karena nilai P dan Q-nya itu salah. Sedangkan syarat diimplikasi itu harus kedua-duanya benar. Harus kedua-duanya itu nilainya sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah, maka hasilnya itu benar. Nah, yang terakhir yaitu nilai P-nya yaitu false, Q-nya yaitu false. P jika dan hanya jika Q hasilnya true karena nilainya itu sama-sama salah. Nah, yang ketiga, tabel kebenaran dari inverse. Inverse dari jika P maka Q adalah jika bukan P maka bukan Q. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, nilai P yaitu true, nilai Q itu true, di inverse P itu false karena di P-nya itu true, di inverse Q itu nilainya false karena di Q-nya itu true. Jika bukan P maka bukan Q itu hasilnya true karena kita lihat bagian depannya, di sini bagian depannya false, maka hasilnya true. Nah, baris kedua yaitu nilai P-nya true, nilai Q-nya false, nilai inverse P-nya itu false, inverse Q-nya itu true, maka hasil dari jika bukan P maka bukan Q ini hasilnya true karena kita lihat nilai depannya. Kita lihat bagian depan. Nah, selanjutnya di bagian P itu false, di Q itu true, inverse P itu true, inverse Q itu false, maka hasil dari jika bukan P maka bukan Q adalah false. Mengapa false? Karena
kita lihat bagian depannya sama seperti baris-baris sebelumnya. Nah, selanjutnya false. Nilai P-nya itu false, Q-nya false, inverse P-nya true karena di sini false, Q-nya true, inverse Q-nya itu true. Jika bukan P maka bukan Q, hasilnya true karena keduanya benar. Nah, yang keempat yaitu tabel kebenaran converse. Converse dari jika P maka Q, jika Q maka P. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nilai P yaitu true, Q itu true. Jika Q maka P itu hasilnya true karena nilainya sama. Di baris kedua P-nya true, Q-nya false. Jika P maka Q-nya hasilnya true karena di P-nya itu benar. Nah, lanjut. P-nya false, Q-nya true. Jika Q maka P, hasilnya itu false karena nilai P-nya yaitu false. Nah, di tabel kebenaran converse ini apabila P-nya false, Q-nya benar, hasilnya itu false. Nah, lanjut. Di P-nya false, Q-nya false, maka hasilnya true karena keduanya ini nilainya sama. Nah, di tabel kebenaran converse ini juga itu benar kalau nilainya sama dan salah kalau berbeda. Nah, intinya kita ingat saja, sama berarti benar, beda berarti salah. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu tabel kebenaran dari kontraposisi. Jika bukan Q maka bukan P. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nilai P hasilnya true, Q hasilnya true, negasi Q hasilnya false, negasi P hasilnya false, maka hasilnya true. Nah, karena keduanya sama-sama benar, maka karena keduanya sama-sama salah, false, maka hasilnya benar. Nah, baris kedua yaitu nilai P-nya true, nilai Q-nya false, negasi Q-nya itu true, negasi P-nya itu false, maka hasilnya false karena kontraposisi hanya salah ketika negasi Q-nya benar, tetapi negasi P-nya salah, maka hasilnya false. Nah, selanjutnya baris ketiga yaitu P-nya false, Q-nya true, negasi Q-nya false, negasi P-nya itu true, maka hasilnya true. Kenapa di sini true? Karena syaratnya kan kontraposisi itu salah apabila negasi Q-nya benar dan negasi P-nya salah. Karena di sini di sini di baris ketiga di sini false, nah di sini benar, maka hasilnya di sini tetap true. Kita lanjut. Di P-nya itu false, di Q-nya itu false, negasi Q-nya true karena di sini false. Negasi P-nya itu true karena di sini juga false, di sini true karena keduanya sama-sama benar. Nah, baik, itulah tadi penjelasan tabel kebenaran mengenai implikasi, biimplikasi, inverse, converse, dan kontraposisi. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga penjelasan saya bisa dipahami. Itu saja, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.